bukannya nyeselin dosanya, astagfirullah kok pengen ya sama perempuan gak halal, bukan. Dia setiap kali ingat kejadian itu, ya ampun kok bego saya ya, kok saya tinggalin tuh perempuan, kok gak saya kerjain tuh, kenapa kok saya maunya ninggalin tuh perempuan gitu. Sehingga sekalian yang saya muliakan, sampai di saat ajal datang menjemputnya, dia pun ditalkin la ilaha illallah. Bukannya ngikutin talkinnya, dia malah bergumam gak jelas. Dulu ada perempuan nyari kamar mandi, la ilaha illallah, saya punya kamar mandi, saya tunjukin kamar mandinya, la ilaha illallah. Gak bisa lisannya berucap kalimat la ilaha illallah sampai sematinya. Teman-teman sekalian, hati-hati sama dosa, kita taubatin. Kita kalau doa minta ampunan sama Allah, ya Allah ampuni dosa saya, yang saya tahu, yang saya nggak tahu. Karena kadang-kadang ada dosa yang kita bahkan nggak tahu, tapi di sisi Allah ia menjadi penyebab Allah murka kepada kita. Jangan sampai ada yang begitu. Ada dosa-dosa yang kita ngerjainnya begitu aja kepada orang tua kita, kepada suami kita, kepada tetangga kita, kepada orang lain. Akan tetapi rupanya nilainya di sisi Allah begitu besar sehingga menghalangkan iman untuk tetap berada di hati kita saat kematian. Maka kita bilang sama Allah, ya Allah ampuni dosa-dosa saya ya Allah. Ya Rabbi bil Mustafa halil maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Kita minta kepada Allah, ya Rabbi bil Mustafa, ya Allah dengan keberkahan Nabi Muhammad, manusia paling tercinta di sisimu, balligh maqasidana, kabulkanlah hajat kami, waghfir lana ma madha, ampunilah segenap dosa-dosa kami, apapun yang telah berlalu dari dosa-dosa kami ya Allah, yang kami tahu, yang kami nggak tahu, yang kami sadar, yang kami nggak sadar. Waghfir lana ma madha, ampunilah semuanya yang telah berlalu dari dosa-dosa kami. Ya wasi'al karami, wahai zat yang paling luas kedermawanannya. Kematian bisa jadi saat paling mengerikan bagi kehidupan seseorang, dan bisa jadi saat pesta, saat hari raya, saat paling berbahagia bagi kehidupan orang lain. Kita berharap semoga kita menjadi orang-orang yang seperti ini. Kematiannya menjadi saat paling pesta. Ada dulu seorang perempuan solehah, luar biasa solehah, tercinta di hati suaminya, tercinta di hati anak-anaknya, tercinta di hati semua orang. Saat dia meninggal dunia, keluarganya nangisin semuanya saat sakaratul maut. Orang kan sakaratul maut itu ada masanya itu kan ya, ketahuan kan kalau orang ini lagi sakaratul maut gitu. Nah itu yang katanya Nabi Muhammad, la ilaha illallah laqinu biha mautakum, kalimat la ilaha illallah talkinkanlah untuk orang yang sedang sakaratul maut di antara kalian. Kita kalau tahu ada orang lagi sakaratul maut, bacakan surat Ar-Ra'd, bacakan surat Yasin, itu mempermudah keluarnya ruh. Dan juga mesti ada orang kalau udah tahu nih udah lagi saat-saat paling terakhir gitu, udah nafasnya udah mulai jarang-jarang, kemudian kakinya udah mulai dingin, itu berarti ruhnya udah nggak ada di kaki tuh, tuh. Biasanya kakinya juga lebih apa tuh namanya? Ya lemes ya, kakinya nggak lagi tegang gitu karena udah nggak ada ruhnya lagi tuh. Itu kan ruhnya udah jalan tuh, udah keluar sebagiannya. Nah itu saat seperti itu, la ilaha illallah kata Nabi Muhammad, laqinu biha mautakum, talkinkan di telinga orang yang sedang meninggal dunia di antara kalian, sedang sakaratul maut di antara kalian. Dan ini ada seorang perempuan sangat-sangat soleha, tercinta di hati keluarganya. Di saat dia sedang sakaratul maut, keluarganya nangis semuanya, nggak ada yang talkin kalimat la ilaha illallah. Kan orang sakaratul maut kayak sadar, kayak nggak sadar kan gitu ya. Di saat dia lagi sadar, dia liatin keluarganya pada nangis semuanya, dan beliau sadar bahwa beliau sedang sakaratul maut. Jadi beliau bilang, ngapain kalian pada nangis? Kalian tuh mestinya mentalkin saya kayak gini loh, la ilaha illallah. Keluarganya pada nyautin la
illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, meninggal dunia. Jadi bukan keluarganya nalkin dia. Keren, yang mau meninggal dunia malah justru mentalkin orang yang hidup. Masya Allah. Husnul. Di Seoul beberapa tahun yang silam ada seorang ulama, ketika diceritakan disebutkan namanya, maaf nih lupa namanya, tapi ini ada salah satu cerita yang diceritakan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam salah satu majelis beliau tentu saja. Beliau ada cerita teman-teman. Jadi di Seoul ada Syekh, ada Habib sedang ngajar pada murid-muridnya. Murid-muridnya buka kitab gitu lagi dapetin pelajaran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata wa qala la ilaha illallah. Terus diam. Hadisnya berbunyi, siapa yang meninggal dunia, beliau bacain. Ada hadis Nabi Muhammad di kitab itu. Siapa yang meninggal dunia dan dia berkata la ilaha illallah. Dia terus diam, muridnya nungguin gitu. Kan mau terjemahin kitab, mau ngertiin gitu. Kok gurunya diam aja nih. Liatin gurunya nunduk gitu. Lama bener. Akhirnya sesudah beberapa menit maju seseorang di antara mereka, ngelihat ternyata sudah meninggal dunia. Hadisnya berbunyi, man mata wa qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang meninggal dunia dan dia berkata la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Jadi masuk surganya pakai praktek. Dibaca hadisnya, masuk surganya pakai praktek. Masya Allah, hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Atau seperti kisahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sedikit lagi nih ya. Seperti kisahnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sahib Masilah, tinggal di kota Masilah. Saya semasa tinggal di kota Tarim dulu sering berziarah ke makamnya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, dan juga datang ke rumah beliau, teman-teman. Rumah beliau tuh banyak tangganya. Ternyata kayak yang nggak semestinya pakai tangga juga dikasih tangga gitu. Ternyata beliau menghatamkan Quran di tiap tangganya. Dan subhanallah tangganya jadi banyak, karena semua tangga udah dihatamin Quran, jadi tinggal begitu beliau hatam Quran lagi bikin tangga lagi. Banyak tangga-tangganya. Sahib masih. Beliau ahli zikir, beliau ahli ibadah. Beliau orang yang masya Allah ibadahnya, teman-teman sekalian. Masya Allah ilmunya. Pandai menjaga waktu. Datang sakaratul maut. Istrinya mentalkin. Tahu suaminya sedang sakaratul maut, istrinya talkin. La ilaha illallah. Bukan ngikutin suaminya, ngeliatin aja sambil senyum. Nggak merasa puas disenyumin aja gitu. Ditalkin lagi. La ilaha illallah. Suaminya ketawain. Nggak puas diketawain, ditalkin lagi. La ilaha illallah. Suaminya bisik-bisik. Bilang sama istrinya, in aradti bidzalika dzikr fadhkurillah sirra. Kalau kamu mau zikir pelan-pelan aja, jangan teriak-teriak di telinga saya. Fa in aradti an tulaqqinini faqad ikhtalatat la ilaha illallah bilahmi wa dami. Namun jika tujuanmu mau mentalkin saya, nggak usah repot-repot. Kalimat la ilaha illallah telah menyatu bersama darah dan dagingku. Masya Allah. Tuh hamba-hamba tercinta di sisi Allah. Orang-orang yang keluar dari atas muka bumi ini sebagai juara-juara kehidupan. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada Allah. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada Rasulullah. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada para ulama. Mereka pulang dengan berbekal cinta kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pulang sebagai orang-orang yang telah berhasil meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecinta Nabi Muhammad, Bilal bin Rabah, di saat sakaratul mautnya, sang istri berteriak-teriak di sampingnya, wa karbah ala Bilal, wa karbah ala Bilal. Ya Allah, kesiannya Bilal, kesiannya Bilal, Bilal mau meninggal nih, kesiannya Bilal. Bilal melihat istrinya berteriak seperti itu, Bilal menjawab, wa tarabah qadan alqal ahibba Muhammadan wa hizbah. Jangan katakan alangkah susahnya Bilal, alangkah kesiannya Bilal, akan tetapi katakan alangkah bahagianya Bilal. Bilal besok sudah akan bersanding dengan kekasih hati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Bilal besok sudah bersama dengan kekasih hati. Ucapkan selamat wahai Bilal.
Masya Allah. Bagaimana kematianmu teman-teman? Bagaimana kematianmu? Adakah kamu menyambutnya dengan penuh sukacita karena Allah telah membukakan pintu rahmatnya lebar-lebar? Ataukah kamu menghadapinya dengan setengah mati ketakutan karena Allah telah menutup rapat-rapat pintu rahmatnya darimu? Kabarnya orang di saat mulai sakaratul maut, di saat nyawanya sampai di tenggorokan, dibukakan pintu langit sehingga dia tahu tempat kembalinya adakah ke surga ataukah ke neraka. Maka saat seperti itu, kalau dia adalah orang yang dimurka oleh Allah, dia lihat tempat kembalinya adalah neraka, dia pun setengah mati ketakutan gak mau mati, meskipun sebelumnya dia pengen mati sekalipun. Akan tetapi sudah terlambat, dia pun mati dengan setengah mati ketakutannya, ketakutan setengah mati. Sebaliknya orang mukmin, walaupun dia sebelumnya takut sama mati, begitu datang sakaratul maut, dilihat tempat kembalinya adalah surga, maka dia pun meninggal dunia dengan penuh kebahagiaan. Gak sabar, alhamdulillah ya Allah, enak banget tuh tempatnya kayaknya, iya deh gak apa-apa deh, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia pun menyunggingkan senyum untuk terakhir kalinya dan keluar dari atas muka bumi ini dengan penuh rasa bahagia. Ada banyak hamba-hamba Allah, bahkan ini saya berharap sih, walaupun kayaknya jauh benar, tapi kan orang berharap boleh-boleh aja ya. Kita minta, walaupun kayaknya pantas enggak tuh ya, tapi kita minta sama Allah. Ada hamba-hamba Allah teman-teman, yang ketika meninggal dunia, kedatangan ruhnya disambut sama para kekasih-kekasih Allah. Ada banyak hamba-hamba Allah yang ketika ruhnya keluar, Nabi Muhammad berkenan menyambut ruhnya. Ada banyak perempuan-perempuan solehah yang ketika ruhnya keluar, Sayyidah Fatimah telah menjemputnya. Ada banyak wanita-wanita solehah yang ketika ruhnya keluar, bidadari-bidadari telah menyambutnya. Sayyidah Khadijah telah menyambutnya. Kita minta kepada Allah, meskipun rasanya kayak gak pantas modelan kita kayak begini nih, kematian kita disambut Sayyidah Fatimah, siapa kita? Jadi kita minta aja, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apabila datang ajal menjemput kami, ya Allah, hadirkanlah hambamu yang soleh, hadirkanlah hambamu yang soleh, sehingga kami tidak sebegitu ketakutan lagi, ya Allah. Hadirkan Sayyidah Fatimah, hadirkan Nabi Muhammad, hadirkan Nabi Muhammad, ya Allah. Gimana caranya menuju kematian yang indah? Gimana caranya biar kematian kita adalah jadi hari raya paling menyenangkan dalam hidup kita? Satu, taubatin semua dosa. Sebab seperti yang tadi saya sampaikan, dosa tuh bisa jadi penghalang kita mati husnul khotimah. Kemudian yang keduanya, kerjakanlah kebaikan-kebaikan secara istiqomah, terus saja. Sebab kama ta'ish tamut, sebagaimana kamu hidup seperti itu pula lah kamu akan mati. Kalau kamu hidup dengan ilmu, kamu hidup dengan menuntut ilmu, kamu senang mendengarkan kajian-kajian, sangat mungkin kamu meninggal dunia juga dalam keadaan menuntut ilmu. Dan orang kalau meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, laisa baini wa bainahu illa darajatun nubuwah. Kata Nabi, orang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu, dia akan berkumpul denganku, hanya saja aku Nabi, dia bukan. Dia akan dikumpulkan bersama denganku, meskipun aku seorang Nabi dan dia bukan Nabi. Masya Allah, derajat tinggi buat orang yang meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Tetapi kebaikan, teruslah berbuat kebaikan, istiqomahlah, kontinulah berbuat kebaikan-kebaikan. Tertatih-tatih nggak apa-apa, tapi jangan ditinggalkan teman-teman. Tahajud biar kata dikit-dikit dikerjain, walaupun cuma berapa rakaat dikerjain. Quran walaupun cuma berapa ayat dibaca. Zikir walaupun sedikit nggak apa-apa, tapi yang penting terus istiqomah dibaca gitu. Insya Allah matinya husnul khatimah. Yang ketiga, doalah terus, minta sama Allah. Salah satu doanya, ya mugallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik.